Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa kita semua tetap dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, percayalah bahwa apa yang kita ucapkan Tuhan mengetahui. Bahkan sebelum keluar dari mulut kita, saudara, Tuhan sudah tahu. Sebenarnya hidup kita ini adalah berurusan dengan hati. Dan Tuhan ingin hati kita benar-benar murni dan mengasihi Tuhan. Saudara, seperti biasanya di pagi hari ini ada mungkin teman-teman atau saudara yang melihat pada siang dan malam hari. Kita akan menyembah Tuhan sebelum beraktivitas, saudara. Kita menyembah Tuhan bersama-sama, bersyukur. Dan sebelum membaca firman Tuhan sedikit, saya akan berdoa buat saudara yang berkomentar pada video saya yang kemarin. Ya. Kita angkat pujian sama-sama. Lagu yang lama, tetapi pujian yang sangat memberkati. Bersyukur selalu. Saudara bisa ikuti sama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam dan hidupku di dalam, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus.
penolong yang sejati. Kau setia bagi kami, umat-Mu. Bapa Yahweh, Roh Kudus, kami butuh dan kami perlukan Engkau malam hari ini selalu memberikan kekuatan, Tuhan. Pengurapan yang baru Engkau curahkan bagi kami, Roh Kudus, untuk kami berjalan di dalam kehendak dan rencana. Berkati setiap umat-umat-Mu yang ada di media sosial, Tuhan, yang melihat tayangan ini. Ditolong oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Saudaraku, saya akan berdoa buat beberapa teman sebelum kita membaca firman Tuhan ya, menjadi perenungan kita pada saat ini. Buat buat Oma 203 ya. Mohon didoakan Oma Maria usia 60 tahun ya. Doakan supaya sehat terus, panjang umur, dan supaya hidup dalam Tuhan Yesus sampai dipanggil pulang. Yes, amin. Kita berdoa. Bapa, aku berdoa buat Oma di usia yang ke-60. Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, umur panjang buat dia, bahkan sampai Tuhan Engkau datang, Engkau mendapati setia, hidup dalam kesetiaan, dan Engkau berikan yang terbaik buat Oma. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Percaya dan terima kuasa Tuhan, saudara ya. Ada dari K. Menulang, mohon doanya supaya penyakitnya bisa disembuhkan. Tuhan berkati Ibu K. Menulang saat ini, sakit apapun yang terjadi, yang dia alami, penyakit tidak membawa penderitaan, penyakit tidak membawa kematian. Aku berdoa di dalam nama Yesus menjadi sembuh. Amin. Terima kesembuhan, percaya kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Di situ menceritakan tentang Petrus dan seorang lumpuh ya, saudara. Saudara bisa baca di rumah, judulnya adalah Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Cerita ini adalah seorang yang lumpuh sejak lahirnya, yang berada di pintu gerbang Bait Elohim. Tiap hari diusung untuk dia ada di sana dan meminta sedekah kepada siapapun yang akan lewat dan masuk di dalam Bait Elohim untuk berdoa. Termasuk Petrus dan Yohanes. Pada saat mau berdoa, maka bertemulah dengan orang yang lumpuh sejak lahirnya ini, saudara ya. Dan seperti biasa, orang lumpuh ini melihat kepada Petrus dan Yohanes dengan harapan ada sedekah yang dia terima dari kedua orang tersebut. Namun apa yang diharapkan tidak terjadi. Hal yang luar biasa di luar daripada dugaan yang sebelumnya belum pernah terjadi yang dialami oleh orang ini. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, orang Nazaret, berjalanlah." Dan Petrus membantu untuk berdiri, dan saat itu dia berdiri, saudara. Nah, ini adalah satu kisah yang sangat luar biasa. Ini adalah mujizat Tuhan yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus. Terbukti bahwa mujizat itu masih ada, ya.
bagi murid-muridnya, bagi siapa yang percaya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa siapa yang percaya akan diselamatkan, dan tanda-tanda inilah akan terjadi bagi mereka yang percaya: menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Dan seperti yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes, membuat mujizat, orang lumpuh sejak lahirnya bisa berjalan, saudara. Di luar daripada logika, di luar daripada ilmu kedokteran, ya. Tetapi mujizat itu adalah sesuatu yang spektakuler. Tujuannya adalah untuk mempermuliakan Yesus Kristus, Elohim, bukan untuk mempermuliakan manusia. Orang ini, saudara, diceritakan di Alkitab bahwa dia lumpuh sejak lahirnya. Artinya tidak pernah belajar berjalan. Kalau saudara memperhatikan, orang ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Dahsyat. Kenapa? Karena untuk bisa berjalan harus melewati proses. Tetapi orang ini tiba-tiba waktu Petrus mengatakan bahwa demi nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah, saat itu juga berjalan tanpa melewati proses. Ada terjadi kuasa mujizat Elohim yang luar biasa buat orang ini. Sesuatu yang tidak pernah dia duga dalam seumur hidupnya, menjadi sembuh dan menjadi kuat. Dan Alkitab menceritakan bahwa dia bersuka cita dan terus mengikuti kedua orang ini dan memuliakan Elohim. Saudara, kisah ini adalah menjadi pelajaran buat saudara semua. Apakah kita menjadi orang yang menerima mujizat atau orang yang melakukan mujizat? Saya akan menjelaskan kepada saudara bahwa kisah ini adalah sebuah pembelajaran kepada kita. Kalau saudara sebagai orang yang percaya saat ini, Tuhan memberikan mandat kepada saudara untuk menyatakan kuasa mujizat. Tuhan memberikan karunia kepada siapapun berbeda-beda. Tetapi saya percaya ketika kerinduan saudara, kerinduan setiap orang di hadapan Elohim, itu mampu menarik kuasa Tuhan dalam kehidupannya untuk bekerja. Karena tidak mungkin Tuhan akan memberikan karunia kepada seseorang jika seseorang itu tidak sanggup. Itu sebabnya ketika kita melihat pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa seperti Pastor Andy Simon, dia mendapatkan karunia itu karena dia sanggup. Dan saya percaya bahwa apapun yang saudara terima saat ini, karunia apapun yang saudara terima saat ini, mungkin tidak seperti Petrus, ya, tetapi mungkin sebagai seorang pendoa syafaat, karunia hikmat, memberikan kata-kata hikmat, kata-kata kekuatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Lakukan itu, sehingga orang-orang yang tidak berdaya ditolong oleh Tuhan. Saudara, siapapun yang melihat tayangan ini, yang sudah lahir baru, saudara diberikan mandat oleh Tuhan Yesus untuk menjadi duta-duta Kristus. Jangan berdiam diri, saudara. Biarlah media sosial kita, Facebook, YouTube, IG, TikTok kita, menjadi sarana di mana kita menyampaikan kabar baik, kuasa Tuhan, sehingga Yesus yang ditinggikan dengan apa yang kita lakukan, saudara. Saatnya untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Bahkan kalau kita perlu melakukan mujizat, untuk orang bisa melihat bahwa kuasa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Tahukah saudara bahwa untuk apa mujizat terjadi? Dalam perjanjian lama, mujizat itu memberikan sebagai sebuah peneguhan, ya, yang biasa digunakan oleh nabi-nabi Tuhan pada saat itu, ya, seperti pada kisah Elia, saudara, ya, dengan nabi-nabi Baal. Tuhan sanggup menyatakan kuasa mujizatnya yang dahsyat, dan mujizat yang dari Tuhan itu adalah spektakuler, tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan dalam murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul Tuhan Yesus juga mujizat terjadi untuk menyatakan kuasa dan orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak serta-merta kita hanya memberitakan Injil, ya, karena tujuan Injil sebenarnya adalah untuk memberitakan Kristus, supaya orang menerima Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan pemberitaan atau dengan kuasa mujizat. Dan dengan kuasa mujizat, Alkitab mengatakan bahwa
dengan mujizat meneguhkan pemberitaan atau meneguhkan kesaksian daripada murid-murid, sehingga para murid, apa yang mereka sampaikan itu orang percaya kepada mereka. Jadi perlu ada bukti, saudara, ya. Karena kalau orang dunia atau orang yang bergaul dengan kuasa setan bisa melakukan itu, maka jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Tuhan ingin dikenal dengan mujizat yang luar biasa yang tidak bisa tertandingi. Dari perjanjian lama, bagaimana Tuhan sendiri menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kehidupannya penuh dengan mujizat Tuhan. Walaupun orang Mesir bisa melakukan hal itu, tetapi tidak ada yang menandingi kuasa daripada Tuhan. Itulah tujuan mujizat, saudara. Dan percayalah, tujuan mujizat untuk menyatakan kuasa Yesus dan untuk orang bisa percaya bahwa Yesus sanggup sampai saat ini, sehingga orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan mereka diselamatkan. Semoga firman Tuhan ini menjadi rema buat saudara semua, menjadi rema buat kita semua untuk kita tetap setia mengiringi Yesus. Tuhan memberkati saudara semua. Amin, amin, amin.